pagi anak-anak semua. Jumpa lagi di Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 6. Kita mau memasuki tema 3, subtema 3. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, pelaksanaan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang hak. Nah, Bu Hanum akan mengulas sedikit ya. Hak dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan melakukan sesuatu. Dan tentu saja hak yang dimiliki setiap orang tidak dapat dilakukan sebebas-bebasnya karena ia berhadapan langsung dan harus menghormati hak yang dimiliki orang lain. Dan hak ini merupakan sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang dengan memperhatikan hak orang lain. Nah, minggu lalu kita sudah belajar ini ya. Oke, sekarang kita akan melihat apa sih hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ya, yang pertama adalah memperoleh kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Dan ini terdapat di dalam pasal 27 ayat 1 ya. Yang kedua, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan ini terdapat di dalam pasal 27 ayat 2. Ini gandeng ya berarti ya. Nah, yang ketiga, hak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat atau pikiran dengan lisan dan tulisan. Ini terdapat di dalam pasal 28. Yang keempat, dijamin kemerdekaan tiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Ini kita lihat di pasal 29 ayat 2. Yang kelima, ikut serta dalam pembelaan negara, yaitu di pasal 30 ayat 1 ya. Dan yang terakhir, memperoleh pendidikan. Hak memperoleh pendidikan ya, ada di pasal 31 ayat 1. Ya. Nah, tadi ada hak, tentu saja ada kewajiban. Kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, ada di pasal 27 ayat 1. Yang kedua, ikut serta dalam pembelaan negara, pasal 30 ayat 1. Nah, kita harus bela negara dong. Dan yang ketiga yaitu mengikuti pendidikan dasar ya, ada di pasal 31 ayat 2. Nah, tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban. Sekarang Bu Hanum ingin tanya kepada anak-anak, pernahkah anak-anak membayangkan bila di jalan raya itu tidak ada rambu-rambu lalu lintas? Apa yang akan terjadi? Nah, kita lihat dulu ya. Apa sih lalu lintas ini? Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, dan angkutan jalan. Prasarananya juga lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolanya. Jadi banyak ya. Nah, kewajiban kita terhadap rambu-rambu lalu lintas adalah mematuhi peraturan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Nah, ya. Kita akan lihat apa sih fungsinya diciptakan peraturan lalu lintas ini. Yang pertama, melaksanakan pendidikan masyarakat dalam rangka pembinaan disiplin dan keselamatan. Nah, keselamatan apa? Keselamatan lalu lintas dong. Yang kedua, melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara lalu lintas. Kan sering tuh terjadi kasus-kasus di jalan raya. Ada yang kecelakaan, ada yang ditabrak, ada yang melewati lampu merah gitu ya. Terus atau tidak berhenti pada tempatnya. Nah,
Lalu melakukan pengaturan dan pengamanan lalu lintas. Yang keempat, memberikan pelayanan administrasi kendaraan bermotor dan pelayanan administrasi pengemudi. Seperti kita mengurus pajak motor ya, perpanjangan STNK misalnya. Nah, dan lain-lain tentu saja itu diperlukan. Nah, dengan adanya tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban, maka akan tercipta kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Inilah yang kita inginkan ya. Yang kita inginkan adalah yang seperti ini. Nah, nanti kita di kelas meeting, anak-anak dapat mencari rambu-rambu lalu lintas beserta artinya. Supaya tahu nih, nggak nanti lewat aja ada tanda S lalu ada garisnya itu dilarang berhenti, nggak taunya kita berhenti di situ. Nah ya, yang kedua, buatlah poster tentang hak dan kewajiban, bebas memilih. Sekian dulu materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sampai ketemu di kelas meeting. Dadah.